V2 Bab 1, Buku Teman Ini, Reinkarnasi Agung Surga dan 10.000 Alam. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, Xiao Yi. Merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam pemakaman batu hancur, Xiao Yan menatap sosok tampan yang berdiri di depannya dengan sedikit kesulitan. Tamu itu adalah Xiao Yi. Meskipun Xiao Yi tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim ini dengan Xiao Yan, sebagai peri api, sejak Xiao Yan datang ke benua Dodi dan mengalami mutasi, dia memiliki beberapa hubungan misterius dengan Xiao Yan, kurang lebih mampu membantu Xiao Yan, dan mampu menyerbu saat Xiao Yan dalam bahaya. Hancur, Xiao Yi tiba-tiba menginjak kakinya, mendapatkan cukup kekuatan, dan kemudian tinjunya menghantam. Momentumnya seperti agung, seperti pelangi panjang yang menembus matahari. Bum bum bum. Kekuatan penghancur yang mengerikan dari pemakaman batu hancur langit tiba-tiba mengelilingi ruang api suci, membuat ruang ini memancarkan aura mengerikan yang tak terlukiskan. Hancurkan untukku. Xiao Yi tiba-tiba minum, tinjunya tampaknya bercampur dengan kekuatan api yang menghancurkan segalanya, dan dia tiba-tiba menghadapi pemakaman yang menghancurkan batu yang terdiri dari batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan api suci. Embrio api suci. Melihat ini, Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi dia tidak terkejut untuk waktu yang lama dan kemudian menjadi tenang. Lupakan saja, jika kamu mengambil Huoxin Tianyan, kamu juga bisa mendapatkan embrio api suci, yang dapat dianggap membunuh dua burung dengan satu batu. Xinyan berdiri di ketinggian komando dan berkata sedikit, warna panas yang berkedip di matanya menjadi semakin jelas. Menurut pendapat Xinyan, meskipun Yi kecil ini adalah embrio api suci, paling banter dia adalah anak-anak, dan dia dapat membunuhnya dengan memutar tangannya dan awan yang mengambang, dan dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Bum bum bum, Yan Sui Tianfu tiba-tiba bertemu dengan tinju Xiao Yi, tetapi itu sangat sunyi, seolah-olah seluruh ruang menjadi sunyi. Bang bang bang, saat berikutnya, ada banyak garis misterius di tinju Xiao Yi, dan kemudian kuburan fragmentasi batu yang dilemparkan oleh batu hati ini langsung hancur. Bagaimana mungkin? Melihat ini, penghinaan Xinyan menghilang tanpa jejak. Xinyan sangat jelas tentang penguburan yang menghancurkan batu yang dia lakukan. Bahkan jika dia hanya roh api suci, tanpa dukungan kekuatan sumber api suci, mustahil untuk dikalahkan dengan mudah. Sudah lama sekali sejak aku melakukannya, dan aku sangat asing. Xiao Yi berkata dengan senyum hangat, tawanya sangat lembut, seolah-olah tidak ada yang mengganggu pikirannya karena penguburan yang menghancurkan batu yang mengerikan ini. Xinyan mendengus dingin, dari penghinaan di awal menjadi suara yang dalam sekarang. Karena kedatangan Xiao Yi tadi tidak membawa kekuatan apapun, Xinyan meremehkan kekuatannya, dan sekarang kuburannya yang hancur karena batu itu retak olehnya, barulah ia menyadari bahwa kekuatan orang ini sangat mengerikan, bahkan jika ia tidak kuat, ia akan melangkah ke tingkat Dao di bintang 9. Kakak, apakah kau terlambat? Xiao Yi melirik Xinyan dengan dingin dengan niat membunuh, lalu matanya menjadi lembut, dan ia berkata kepada Xiao Yan. Itu tepat. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Bagaimana? Xiao Yi mendukung Xiao Yan dan merasakan sedikit kelemahan tubuh Xiao Yan karena terlalu banyak menggunakan metode sebelumnya. Orang ini sangat kuat. Xiao Yan baru saja didukung oleh Xiao Yi, dan tiba-tiba kekuatan murni dalam tubuh Xiao Yi terus mengalir ke dalam tubuh, dan perasaan hangat mengalir keluar. Bagaimanapun, Xiao Yi dan Xiao Yan sama-sama menggunakan Kaisar Yan, jadi keduanya memiliki kekuatan yang sama. Keterikatan. Aku memiliki keyakinan untuk mengalahkan orang ini. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yi berkata, dengan kekuatan Rao saat ini, tidak diragukan lagi akan terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Xinyan ini sendirian. Apakah itu mungkin? Xiao Yan bertanya dengan lemah, lagi pula, masalah memiliki tubuh bukanlah kesepakatan kecil bagi keduanya. Tidak apa-apa, Xiao Yi berkata sambil tersenyum, meskipun ada banyak risiko dalam memiliki tubuh, pada saat ini adalah satu-satunya cara. Apa yang sebenarnya direncanakan kedua orang ini secara diam-diam? Melihat ini, Xinyan berkata dengan suara rendah, dan segera menjadi waspada. Kekuatan Xiao Yi ini tidak lemah, dan dengan tambahan Xiao Yan yang penuh dengan Fen Jue, Xinyan tidak berpikir bahwa keduanya tidak akan memiliki kartu truf. Serangan pertama adalah yang terkuat. Xinyan setuju dalam hatinya, dan napas di sekujur tubuhnya meledak seketika, dan napas besar tiba-tiba muncul.
Tangan api yang membara. Dengan mendengus ringan, Xinyan menyerang langsung ke posisi Xiao Yan dan Xiao Yi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Ayo, melihat ini, Xiao Yi tidak ragu-ragu, jejak kekuatan api muncul di tubuhnya, yang sama dengan milik Xiao Yan, dan kemudian mengenai Xiao Yan secara langsung. Bum bum bum. Saat berikutnya, tubuh Xiao Yan menjadi cantik, kristal api suci, penguasa kuno api yang berbeda dan tubuh abadi semuanya bersinar terang. Cahaya yang menyilaukan muncul, kali ini, itu benar-benar membuat Xinyan merasakan atmosfer yang berbahaya. Selain itu, garis-garis klan di dahi Xiao Yan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Maju, Xiao Yan memiliki niat membunuh di wajahnya, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan menepuk serangan Xinyan sesuka hati, dan tiba-tiba cahaya merah yang mengejutkan tiba-tiba jatuh. Bum bum bum, keduanya baru saja bertabrakan, dan tiba-tiba fluktuasi yang kuat berkedip langsung di ruang api suci. Itu juga merupakan ruang api suci yang sangat kuat, jika tidak, fluktuasi pertempuran yang begitu kuat, saya khawatir pesona umum telah terfragmentasi. Apa yang telah kau lakukan? Bajingan, pukulan itu gagal. Xinyan tampaknya menyadari bahaya dari masalah tersebut, dan segera menatap Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan merasakan perasaan yang tak terlukiskan dari yang terkuat di sekujur tubuhnya. Perasaan itu tampaknya membuat Xinyan merasa bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Kaisar Yan, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum lembut dengan niat membunuh di wajahnya, tetapi dalam tawa itu, semua niat membunuh muncul. Mustahil. Bagaimana roh api bisa menyatu dengan manusia? Ini tidak mungkin. Saat berikutnya, Xinyan tampaknya menjadi gila, menatap Xiao Yan dengan mata merah. Karena persepsinya sendiri, aura di tubuh Xiao Yan dan aura Xiao Yi tadi benar-benar menyatu. Bahkan intensitas api telah meningkat terlalu banyak, dan kekuatannya juga samar-samar menembus Kaisar Dou Bintang 9. Kekuatan Jiuxing Dou di gelombang sungguh luar biasa. Meskipun hanya ada 1 menit, itu sudah cukup untuk menyelesaikanmu. Xiao Yan menatap Xinyan sambil tersenyum. Tidak bagus. Ruang api suci. Xinyan menerobos dan menyadari sesuatu, lalu berseru. Ruang api suci, kupas itu untukku. Dalam sekejap, suara agung Xiao Yan menyebar ke Seng Yan Kong dan mengobrol setiap inci darinya. Sabu, saat teriakan Xiao Yan berakhir, ruang api suci benar-benar menggeliat, dan kemudian api kaki muncul dari segala arah. Setelah muncul, ia menembak langsung ke batu jantung. Bajingan sialan, kekuatan Dou di Bintang 9 sudah dapat mengerahkan kekuatan penuh api suci, dan penggunaan ruang api suci dan eksplorasi api suci bahkan. Lebih. Petik 2. Tidak, jika terus seperti ini, itu akan gagal. Aku hanya bisa menggunakan metode itu. Melihat ini, Xinyan tidak pernah membayangkan adegan ini perlu digunakan. Kupas api suci. Berburu. Suara agung Xiao Yan keluar, lalu dia menatap Xinyan dengan ganas. 1 menit sudah cukup untuk membunuh Xinyan dan memanen api suci yang lengkap. Minta tiket. Judul, Reinkarnasi Agung Surga dan 10.000 Alam. Penulis, Taisang Tiandao. Pendahuluan, melalui surga, melintasi semua dunia, dari menutupi langit hingga kesempurnaan, reinkarnasi di surga dan dunia, akulah likuidator terbesar. Kaisar Agung yang kejam, tidak menjadi abadi. Hanya untuk menunggu kepulanganmu dalam debu merah ini. Aliran tak terbatas ditulis oleh teman-teman. Menurut saya pribadi ini sangat bagus. Teman-teman yang menyukainya dapat melihatnya bab 696, Xiao Yi dirasuki. Kaisar Yan datang. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Xiao Yi. Merasakan aura mengerikan yang terkandung dalam kuburan batu yang hancur, Xiao Yan menatap sosok tampan yang berdiri di depannya dengan sedikit kesulitan. Pengunjung itu adalah Xiao Yi. Meskipun Xiao Yi tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim ini dengan Xiao Yan, sebagai peri api, sejak Xiao Yan datang ke benua Dodi dan mengalami mutasi, dia memiliki beberapa hubungan misterius dengan Xiao Yan, kurang lebih mampu melakukannya. Bantu Xiao Yan, dan mampu menyerbu saat Xiao Yan dalam bahaya. Rusak, Xiao Yi tiba-tiba menginjak kakinya, dia mengumpulkan kekuatannya, dan kemudian tinjunya menghantam. Momentumnya seperti agung, seperti pelangi panjang yang menembus matahari. Bum bum bum, kekuatan penghancur yang mengerikan dari kuburan pecahan batu tiba-tiba mengelilingi ruang api suci, membuat ruang ini memancarkan aura mengerikan yang tak terlukiskan. Hancurkan untukku.
Xiao Yi tiba-tiba minum, tinjunya tampaknya mengandung kekuatan api yang menghancurkan segalanya, dan dia tiba-tiba menghadapi kuburan yang menghancurkan batu yang terdiri dari puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan api suci. Petik 2. Embrio api suci. Melihat ini, Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi dia tidak terkejut untuk waktu yang lama dan kemudian menjadi tenang. Bahkan jika kamu mengambil Huoxin Tianyan, kamu juga bisa mendapatkan embrio api suci, yang dapat dianggap sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Xinyan berdiri di ketinggian komando dan berkata sedikit, warna panas yang berkedip di matanya menjadi semakin jelas. Dari sudut pandang Xinyan, meskipun Yi kecil ini adalah embrio Shengyan, paling banter dia adalah seorang anak kecil, dan dia dapat membunuhnya dengan membalikkan tangannya dan awan yang mengambang, dan dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Bum bum bum, Yan Sui Tianfu tiba-tiba mengenai tinju Xiao Yi, tetapi itu sangat sunyi, seolah-olah seluruh ruang menjadi sunyi. Bang bang bang, saat berikutnya, ada banyak garis misterius di tinju Xiao Yi, dan kemudian pemakaman surgawi yang menghancurkan batu yang dilemparkan Xinyan hancur seketika. Bagaimana mungkin? Melihat ini, penghinaan Xinyan menghilang tanpa jejak. Xinyan sangat jelas tentang penguburan surgawi yang menghancurkan batu yang dia lakukan. Bahkan jika dia hanya roh api suci, tanpa dukungan kekuatan sumber api suci, mustahil untuk dikalahkan dengan mudah. Sudah lama sekali sejak aku memulai, dan aku sangat asing. Xiao Yi berkata dengan senyum hangat, tawanya sangat lembut, seolah-olah tidak ada yang mengganggu pikirannya karena penguburan yang menghancurkan batu yang mengerikan ini. Xinyan mendengus dingin, dari penghinaan di awal menjadi suara yang dalam sekarang. Karena kedatangan Xiao Yi tadi tidak membawa kekuatan apapun, Xinyan meremehkan kekuatannya, dan sekarang setelah kuburan pecahan batunya sendiri retak olehnya, barulah ia menyadari bahwa kekuatan orang ini sangat mengerikan, bahkan jika ia tidak kuat, ia akan melangkah ke level 9 bintang Dodi. Kakak, apakah kau terlambat? Xiao Yi melemparkan tatapan membunuh yang dingin ke arah Xinyan, lalu matanya berubah lembut, dan ia berkata kepada Xiao Yan. Itu tepat, melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Bagaimana? Xiao Yi memeluk Xiao Yan dan merasakan sedikit tubuh Xiao Yan yang melemah karena menggunakan terlalu banyak metode sebelumnya. Orang ini sangat kuat. Xiao Yan baru saja ditopang oleh Xiao Yi, dan tiba-tiba kekuatan murni dalam tubuh Xiao Yi terus mengalir ke tubuhnya, dan perasaan hangat mengalir keluar. Bagaimanapun, Xiao Yi dan Xiao Yan sama-sama menggunakan Kaisar Yan, jadi keduanya memiliki kekuatan yang sama. Punya tubuh. Aku memiliki keyakinan untuk mengalahkan orang ini. Setelah beberapa napas, Xiao Yi berkata, Rao mengandalkan kekuatan Xiao Yi saat ini. Jika dia ingin mengalahkan Xinyan ini sendirian, itu pasti akan terlalu sulit. Apakah mungkin? Xiao Yan bertanya dengan lemah. Bagaimanapun, masalah memiliki tubuh bukanlah hal yang kecil bagi mereka berdua. Tidak apa-apa, Xiao Yi berkata sambil tersenyum, meskipun ada banyak risiko dalam memiliki tubuh, saat ini adalah satu-satunya cara. Apa yang sebenarnya direncanakan kedua orang ini secara diam-diam? Melihat ini, Xinyan berkata dengan suara rendah, dan segera menjadi waspada. Kekuatan Xiao Yi ini tidak lemah. Dengan tambahan Xiao Yan, yang memiliki tekad yang membara, Xinyan tidak berpikir bahwa keduanya tidak akan memiliki kartu truf. Serangan pertama adalah yang terkuat. Xinyan setuju dalam hatinya, dan napas di sekujur tubuhnya meledak seketika, dan napas yang sangat besar tiba-tiba muncul. Tangan api yang meledak. Dengan mendengus ringan, Xinyan menyerang langsung ke posisi Xiao Yan dan Xiao Yi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Ayo, melihat ini, Xiao Yi tidak ragu-ragu, jejak kekuatan api yang sama dengan milik Xiao Yan muncul di tubuhnya, dan dia langsung menyerang Xiao Yan. Bum bum bum, saat berikutnya, tubuh Xiao Yan menjadi sangat indah, kristal api suci, penguasa kuno dari berbagai api dan tubuh abadi semuanya bersinar terang. Cahaya yang menyilaukan muncul, kali ini, itu benar-benar membuat Xinyan merasakan aura yang berbahaya. Selain itu, garis-garis klan di dahi Xiao Yan menjadi semakin terang. Maju, Xiao Yan memiliki niat membunuh di wajahnya, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan menepuk serangan Xinyan sesuka hati, dan tiba-tiba cahaya merah yang mengejutkan tiba-tiba jatuh. Bum bum bum, keduanya baru saja bertabrakan, dan tiba-tiba fluktuasi yang kuat berkedip langsung di ruang api suci. Itu juga karena ruang api suci sangat kuat. Kalau tidak,
dengan fluktuasi pertempuran yang begitu kuat, saya khawatir pesona umum sudah terfragmentasi. Apa yang kau lakukan, bajingan? Pukulan itu gagal, Xinyan tampaknya menyadari bahaya masalah tersebut, dan segera menatap Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Pada saat ini, Xiao Yan merasakan perasaan yang tak terlukiskan dari yang terkuat di sekujur tubuhnya. Perasaan itu tampaknya membuat Xinyan merasa bahwa dia hanyalah seekor katak di dasar sumur. Kaisar Yan, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum lembut dengan niat membunuh di wajahnya, tetapi dalam tawa itu, semua niat membunuh yang mengejutkan langit muncul. Mustahil, bagaimana roh api bisa menyatu dengan manusia? Ini tidak mungkin. Saat berikutnya, Xinyan tampaknya menjadi gila, menatap Xiao Yan dengan mata merah. Karena persepsinya sendiri, aura di tubuh Xiao Yan dan aura Xiao Yi tadi benar-benar menyatu. Bahkan, intensitas apinya telah meningkat terlalu banyak, dan dalam hal kekuatan, api itu juga samar-samar telah menembus Kaisar Dou Bintang 9. Kekuatan Kaisar Dou Bintang 9 benar-benar luar biasa. Meskipun hanya ada 1 menit, itu sudah cukup untuk menyelesaikanmu. Xiao Yan menatap Xinyan sambil tersenyum. Tidak bagus. Ruang api suci. Xinyan menerobos dan menyadari sesuatu gelombang lalu berseru. Ruang api suci, kupas itu untukku. Dalam sekejap, suara agung Xiao Yan menyebar ke Seng Yan Kong dan mengobrol setiap inci darinya. Sabu, saat teriakan Xiao Yan berakhir, ruang api suci benar-benar menggeliat, dan kemudian api kaki muncul dari segala arah. Setelah muncul, ia menembak langsung ke batu jantung. Bajingan sialan. Kekuatan 9 bintang Dodi sudah dapat mengerahkan kekuatan penuh api suci, dan penggunaan ruang api suci dan eksplorasi api suci bahkan lebih. Tidak, jika terus seperti ini, itu akan gagal. Aku hanya bisa menggunakan metode itu. Melihat ini, Xinyan tidak pernah membayangkan adegan ini perlu digunakan. Kupas api suci, berburu, suara agung Xiao Yan keluar, dan kemudian dia menatap Xinyan dengan ganas. 1 menit sudah cukup untuk membunuh Xinyan dan memanen api suci yang lengkap. Minta tiket. Judul, Reinkarnasi Agung Semua Surga dan 10.000 Alam. Penulis, Tai Sang Tiandao. Pendahuluan, melalui surga, melintasi semua dunia, dari menutupi langit hingga kesempurnaan, bereinkarnasi di surga dan dunia, akulah likuidator terbesar. Kaisar yang kejam, bukan untuk menjadi abadi. Hanya untuk menunggu kepulanganmu di debu merah ini. Dengan kekuatan banyak api suci di ruang api suci yang melesat ke arah Xinyan, saat itu, rasa sakit Xinyan menyebar ke seluruh tubuh, dan Xinyan bisa merasakan aura api suci di tubuhnya, perlahan hilang. Rasanya seperti itu, sepertinya kekuatan api suci di tubuhnya ditelan oleh ruang api suci. Silakan, Xinyan ini memiliki ambisi yang besar, dan kekuatannya juga lebih tinggi dari Kaisar Dou Bintang 9. Kekuatan fusi kita berdua paling banyak 1 Kaisar Dou Bintang 9 peringkat. Jika ditunda, aku khawatir. Dan kita hanya punya waktu 1 menit. Xiao Yi sudah melekat pada tubuh Xiao Yan, dan segera berbicara. Xiao Yan, tidak tahu dari mana datangnya kepemilikan semacam ini, tetapi satu-satunya hal yang diketahui Xiao Yan adalah bahwa kepemilikan semacam ini unik bagi Xiao Yi dan dirinya sendiri, dan bahkan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak pernah memilikinya. Penguasa langit lapisan ke-7. 1, 2, 3, 4. 4 kaki sekaligus. Suara Xiao Yan tiba-tiba muncul, dan kemudian kekuatan api yang menyilaukan dan luar biasa meledak keluar dari tubuh dalam sekejap, menyatu pada penguasa kuno api abadi. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Saat Yihuo Hengguchi menyerap kekuatan api yang begitu mengerikan, ia segera mengeluarkan ledakan, Weng Ham. Raungan yang sangat menyenangkan, seolah-olah memiliki kebijaksanaan spiritual. Bajingan, Xinyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, tetapi dia masih merasakan sakit kepala yang cukup parah di hadapan tubuh api yang mengerikan yang digabungkan Xiao Yan dan Xiao Yi. Aku masih meremehkan kekuatan Xiao Yan. Aku tidak menyangka bahwa Xiao Yan hanya menelan api suci selama beberapa hari. Dia begitu akrab dengan penggunaan ruang api suci dan api suci. Ada sedikit rasa takut di hatiku. Pergi. Tangan tajam Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi, dan api tampaknya menyerah kepada raja. Napas Seon tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 9?
Xiao Yan tidak bisa menahan kelopak matanya berkedut. Xiao Yi dirasuki, dan auranya telah melonjak ke tingkat kaisar. Petarung bintang 9 saat ini. Bahkan jika kekuatan ini hanya untuk 1 menit, itu adalah kaisar petarung bintang 9 yang asli. Plop, dengan suara, penguasa kuno Yi Huo Heng tidak menghalanginya sedikit pun, dan langsung masuk ke tubuh Xinyan. Batuk, batuk. Tepat saat penguasa kuno Yi Huo Heng yang menakutkan itu masuk ke dada Xinyan, Xinyan terbatuk dengan keras, tetapi tidak ada keraguan, tetapi kejutan. Saat itu, Xiao Yan merasa sedikit aneh. Orang ini, apakah kamu sudah menyerah untuk melawan? Xiao Yan menatap Xinyan, yang telah terkena penguasa api abadi miliknya, dan membuka mulutnya sedikit. Sabu-sabu, penguasa kuno Yi Huo Heng baru saja tenggelam ke dalam tubuh Xinyan, dan tiba-tiba tubuh Xinyan meledak dengan suara, dan cairan hitam yang menyilaukan perlahan mengalir keluar. Saat cairan yang menyilaukan ini mengalir keluar, Xiao Yan tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Hahaha, Xiao Yan, hari ini, kamu akan mati. Xinyan meraung, dan kemudian gambar cairan hitam itu menjadi menggeliat, dan kemudian di adegan berikutnya, kelompok energi mengerikan yang baru saja menelan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tangannya. Saat berikutnya, senyumnya mengeras dalam sekejap, telapak tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, meremas langsung, dan kekuatan yang mengerikan itu segera meledak. Bum bum bum, gelombang panas yang mengerikan menyebar gelombang demi gelombang. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ini. Dia buru-buru menarik kembali penguasa kuno Yi Huo Heng, dan menatap Xinyan dengan ekspresi bermartabat. Pada saat ini, Xinyan tampaknya telah jatuh ke dalam kegilaan. Kekuatan binatang buas yang baru saja ditelan telah dicerna perlahan oleh Xinyan. Jika bukan karena serangan Xiao Yan, energi mengerikan ini tidak akan meluap. Tubuh abadi, Xiao Yan tiba-tiba berteriak, dan di atas tubuh itu, tubuh abadi emas muncul. Namun kali ini, setelah tubuh abadi itu muncul, itu tidak sama seperti sebelumnya, tetapi dengan aura abadi, itu langsung menahan serangan Xinyan. Aku akan menggunakan roh api suci untuk membakar api dan menghancurkan Xiao Yan. Saat berikutnya, mulut Xinyan tertawa terbahak-bahak, sangat gila. Bum bum bum, kelompok energi yang dipadatkan oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Luoling yang ditelan oleh Xinyan tiba-tiba meletus, dan gelombang-gelombang kematian lahir dalam sekejap. Ketika Xiao Yan melihat ini, api kaisar yang cemerlang dan api suci kuning kaki terbakar dengan cepat, dan kemudian tubuh abadi emas di sekujur tubuhnya bertabrakan dengan cepat, terus-menerus menahan kelompok energi binatang buas yang mati. Hanya saja sosok Xinyan perlahan menghilang. Dengan meledaknya kelompok energi binatang buas yang mati, dia benar-benar mencoba membunuh Xiao Yan dengan kekuatan penghancuran diri. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Jika bukan karena Xiao Yi, aku khawatir itu akan sangat sulit. Namun, Xiao Yan tersenyum, dan kekuatan Kaisar Dou Bintang 9 tiba-tiba muncul. Hancurkan untukku. Tangannya tiba-tiba terangkat, Kaisar Yan di tangan kanannya, api suci di tangan kirinya, dan tangan raksasa kuning kemasan itu memancarkan kekuatan yang mengerikan, meraung ke arah kelompok energi binatang buas yang mati. Bum bum bum, hanya dalam beberapa napas, kelompok binatang mati yang dipadatkan oleh binatang mati yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan sekarang dirasuki oleh peri api Xiao Yi, dan kekuatan Dou di bintang 9 sudah cukup untuk berjalan menyamping melintasi seluruh gunung Luoling. Pergilah ke neraka, Xiao Yan baru saja menghancurkan kelompok energi binatang buas yang mati, dan tiba-tiba hanya meminta teriakan terakhir Xinyan, dan kemudian awan api kaki menyerbu ke arahnya. Sebagian kecil dari sumber api suci. Xiao Yan merasakan kekuatan sumber api suci dari api kaki ini, dan batu hati ini benar-benar mencuri sumber api suci. Alasan mengapa api suci dapat disebut api suci adalah karena ia memiliki asal api suci. Kita hanya bisa bertarung. Xiao Yan tersenyum masam, dan ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan panik mengalir keluar dari tubuhnya. Namun, saat Xiao Yan bersiap untuk pertempuran pertama, Xiao Yan merasakan bahwa binatang api perlahan-lahan terbangun di lautan energi dendam di tubuhnya gelombang, seperti kebangkitan binatang buas. Napas kuat yang tak terlukiskan meresap keluar. Saat berikutnya, binatang api itu mengatupkan mulutnya ke arah Shen Yanjing yang melayang di lautan ki pertempuran, dan kemudian kristal api suci itu mengeluarkan semburan ketidakpuasan,
tetapi itu lebih baik daripada tekanan binatang api yang ganas itu, dan hanya bisa melayang keluar dari lautan ki pertempuran. Segera muncul di depan Xiao Yan. Ini adalah ekspresi Xiao Yan serius, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu dari kristal api suci di depannya. Weng Om, Seng Yanjing berdiri tepat di depan Xiao Yan, dan kemudian Seng Yanjing seukuran tamparan yang asli tiba-tiba membengkak ratusan kaki. Xiao Yan terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, tetapi dia dengan cepat pulih. Seng Yanjing ini tampaknya ingin mengambil kembali kekuatan sumbernya. Kata Xiao Yan dalam hatinya. Sabu-sabu, Xinyan membakar dirinya sendiri untuk membunuh Xiao Yan, dan tentu saja dia memiliki pukulan balik. Bagaimanapun, selama Xiao Yan atau Seng Yan dilahap, kelahiran kembali akan sangat mudah. Hanya saja Xinyan meremehkan kekuatan Saint Flame Crystal. Suara Seng Yanjing berkedip langsung, lalu membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung melahap kekuatan sumbernya sendiri untuk membakar batu hati dan masuk. Dengan melahap seperti itu, Seng Yanjing menjadi puas dengan ukuran telapak tangan di awal, dan perlahan kembali ke telapak tangan Xiao Yan. Adapun Xiao Yan, dia tertegun sepanjang waktu. Namun, Xiao Yan merasa bahwa Xinyan seharusnya benar-benar jatuh, dan tampaknya ada beberapa perubahan pada Fire Heart Tianyan di tubuhnya. Benar-benar orang yang beruntung. Di antara lingkaran itu, seorang lelaki tua yang tersembunyi berbicara perlahan. Setelah berbicara, mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Sosok Xiao Yan tiba-tiba berkedip, dan kemudian sosok Xiao Yi muncul seketika. Rupanya, waktu 1 menit untuk kepemilikan telah tiba. Tidak tahu, tetapi menurut dugaanku, seharusnya Seng Yanjing yang menembak dan membunuh Xinyan. Xiao Yan berkata dengan sedikit lemah. Orang suci Yanjing yang menembak. Bukankah Seng Yanjing selalu diam? Xiao Yi mengerutkan kening setelah mendengar ini. Bagaimanapun, Xinyan dan Huoxin Tianyan adalah sama, jadi itu tidak mengejutkan. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Itu benar-benar nyaris terjadi, kalau tidak Xinyan ini tidak akan menjadi lampu hemat bahan bakar. Xiao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Saat berikutnya, Xiao Yi juga menemukan cahaya yang berkedip-kedip di tubuh Xiao Yan. Cahaya yang berkedip-kedip itu tampaknya mirip dengan kristal api suci di telapak tangan Xiao Yan. Batu hati ini melahap sebagian sumber api suci. Sekarang semua sumber api suci telah kembali, aku tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Yan bertanya-tanya, Kakak, sebaiknya kau atur napasmu terlebih dahulu. Kata Xiao Yi dengan cemas. Itulah yang kumaksud. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Seketika, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan langsung duduk bersila, sementara penguasa kuno api abadi disingkirkan. Kristal api suci di tangannya dan sumber api suci di lautan ki pertempuran di tubuhnya bergema. Aku tidak tahu apakah sesuatu akan terjadi. Dia berkata dengan lembut, lalu Xiao Yan memejamkan matanya dan dengan hati-hati merasakan ketidaknormalan lautan ki pertempuran di tubuhnya dan kristal api suci di tangannya. Adapun Xiao Yi, dia menyadarinya dari samping. Kali ini, fusi Xiao Yi dan Xiao Yan berhasil sepanjang hari. Tetapi Xiao Yi selalu merasa bahwa kepemilikannya tidak begitu berhasil kali ini, dan sepertinya ada sesuatu yang hilang. Meskipun kekuatannya memang meroket, masih ada beberapa hal yang hilang. Qi Cheng Qi. Pada saat ini, Xiao Yan berada di Laut Douqi, dan binatang api itu menatap tamu tak diundang di Laut Douqi dengan mata yang tajam. Sejak melahap batu surgawi hati api di pegunungan gurun, binatang api itu telah merasakan tamu tak diundang di lautan dendam hidupnya. Aku adalah ki pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di dunia ki pertempuran, dan tidak tertahankan bahwa tamu tak diundang menempati wilayahku sendiri, jadi binatang api itu segera menjadi marah. Sejak tamu tak diundang ini memasuki lautan ki pertempuran, ia telah menyusut menjadi bola. Itu karena bagaimana binatang api itu mengaum, dan cahayanya sama sekali tidak abnormal. Selain cahaya, kristal api suci perlahan-lahan menggantung, dan kadang-kadang kekuatan api suci yang lemah akan muncul, tetapi tanpa kecuali, itu ditelan oleh binatang api itu, dan setelah menelan kekuatan api suci yang samar, binatang api itu benar-benar merasakan bahwa tubuhnya mengembun dan menyusut. Ini adalah hal yang baik. Semakin kecil tubuh binatang api itu, semakin dekat kekuatan Xiao Yan dengan para dewa pertempuran. Seketika, kesenangan terbesar dari binatang api ini adalah kristal api suci ini.
Karena Seng Yanjing tampaknya sangat takut pada binatang api itu, ia tidak berani melakukan apapun pada binatang api itu. Tetapi pada saat ini, kristal api suci meninggalkan tubuhnya, dan hanya cahaya yang menyimpan sumber api suci yang tersisa di Laut Doki. Pandangan serakah muncul di mata binatang api itu, mencoba menelannya. Huhuhu, bulu binatang api itu memancarkan warna yang sangat indah, dan api yang berkobar membakar dahinya, yang cukup mendominasi. Weng Om, cahaya kekuatan sumber api hati Tianyan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan binatang api itu, tetapi hanya memancarkan api samar ke arah binatang api itu, dan kemudian binatang api itu menjadi tenang. Karena meskipun itu adalah kekuatan api yang samar, binatang api itu tahu bahwa cahaya api ini tidak mudah diprovokasi. Fusi, Xiaoyan dengan mudah mengendalikan sumber api suci di tubuhnya dan jejak sumber api suci di kristal api suci di tangannya, dan membuka mulutnya sedikit. Xiaoyan dapat merasakan bahwa sumber api suci di Laut Doki-nya menggemakan sumber kristal api suci di tangannya. Sabu-sabu, dengan kendali halus Xiaoyan, pada saat itu, sumber api suci yang terang di dunia Doki meledak langsung ke tubuh. Dan kristal api suci itu juga memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Bum bum bum, begitu keduanya bersentuhan, sensasi api yang sangat kuat menyebar ke seluruh ruang api suci. Beri aku lelehan, Xiaoyan dengan paksa menahan rasa geli di kulit kepalanya, dan tiba-tiba meminumnya. Bahkan jika kekuatan keduanya berasal dari asal yang sama, kekuatan api suci di Xinyan telah banyak tercemar olehnya, jadi cukup sulit untuk mengintegrasikannya sekarang. Fen Jue, saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian pikirannya bergerak, dan latihan Fen Jue dari lubuk hatinya langsung terisi. Terinspirasi oleh teknik kultivasi Fen Jue, diikuti dengan penambahan api. Dewa untuk berkoordinasi, perlahan, hati api Tianyan perlahan menyatu. Penggabungan semacam ini cukup lambat. Saya khawatir butuh waktu 3 hari untuk menggabungkan sumber daya ini. Xiaoyan tentu saja tidak terburu-buru. Segalanya sudah sampai pada tahap ini. Kecemasan tidak akan menyelesaikan masalah. Segera rileks, terus kendalikan ki bertarung dan tekad yang membara dalam tubuh, dan pertahankan penggabungan api suci. Api suci adalah kekuatan api yang paling murni, dan juga merupakan kekuatan atribut api yang paling kuat di seluruh dunia 1000 besar. Kecuali untuk beberapa api suci tingkat monster tua yang akan mengolah diri mereka sendiri untuk menjadi manusia, sebagian besar api suci lainnya hanyalah bentuk api, dan roh api suci hanyalah pelindung tambahan. Kakak, ini adalah api suci yang sebenarnya sekarang. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai berlatih. Kekuatan Xiaoyi saat ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8, dan dia hanya selangkah lagi dari Kaisar Dou Bintang 9, tetapi langkah inilah yang telah lama mengganggu Xiaoyi, dan Xiaoyi telah menggunakan pengalaman pertempuran ini. Lihat apakah kamu bisa mendapatkan terobosan, jika tidak, jika kamu ingin memasuki Kaisar Dou Bintang 9, aku khawatir kamu hanya dapat mengembangkan identitas peri Yihuo kecil. Xiaoyan menyatu dengan api suci, dan pada saat terakhir ketika api suci menyatu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan kemudian alam jiwa Xiaoyan bergetar hebat. Tidak bagus, teriak Xiaoyan dengan keras. Tepat saat dia akan memulai, dia menemukan bahwa di batu langit hati api berwarna kaki di depannya, sebuah kekuatan langsung menghantamnya, dan kemudian Xiaoyan hanya merasa bahwa jiwanya tampaknya meninggalkan Gunung Luoling. Kakak laki-laki, apakah ini pemisahan jiwa? Xiaoyi langsung dibangunkan oleh Xiaoyan, tetapi karena kepercayaannya pada Xiaoyan, dia tidak bertindak. Wow, di suatu tempat, di lingkungan yang gelap dan lembab, hembusan angin mendung bertiup. Di mana ini? Tubuh jiwa Xiaoyan yang tidak berwarna dan transparan perlahan muncul di sini, dan kemudian berbicara sedikit. Tubuh jiwa Xiaoyan meninggalkan tubuhnya dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Cak tersedak, sabu-sabu, suara rantai dan air mengalir muncul, menarik tatapan Xiaoyan. Apa yang terpantul di mata Xiaoyan adalah udara gelap, sosok yang ditusuk oleh rantai hitam pekat. Sosok itu memiliki rambut yang sangat panjang dan sangat ceroboh. Pada pandangan pertama, jelas bahwa itu tidak dibersihkan selama bertahun-tahun. Di bawah sosok yang berlari melalui rantai, aliran air aneh yang tidak tahu di mana ia mengalir perlahan. Namun, ketika Xiaoyan melihat perut sosok itu, suara tertegun perlahan muncul. Itu, bau api suci. Di ruang gelap gulita, di tengah sosok yang tubuhnya ditembus oleh rantai misterius, benda merah terang perlahan berdetak.
Sekuat jantung. Namun saat ini, tubuh jiwa Xiaoyan tahu bahwa benda ini adalah kekuatan api suci. Dan sekarang, meskipun Xiaoyan hanya tubuh jiwa yang meninggalkan tubuh, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok di depannya persis sama dengan benih jiwa api suci yang diperolehnya di hutan mayat Yin sebelumnya. Artinya, api suci di hadapanku adalah api suci yang sama yang aku peroleh dari benih jiwa api suci di hutan mayat Yin. Namun di saat berikutnya, keterkejutan singkat Xiaoyan digantikan oleh keraguan. Umumnya, api suci tidak akan melahirkan spesies jiwa api suci, kecuali api suci ini dikendalikan oleh ras jahat asing atau beberapa orang jahat, jika tidak. Mungkinkah api suci ini? Xiaoyan menatap sosok itu dengan saksama. Akan tetapi, ditemukan bahwa di tubuh sosok itu, mengalir gas hitam yang menyeramkan dan mencekam. Jika bukan karena kekuatan api suci berwarna merah terang di bagian tengahnya, saya khawatir itu akan terkorosi dan berlubang. Penatua Xuan, saya telah menyusahkan Anda untuk melindungi lelaki tua itu di sini selama bertahun-tahun. Yang Mulia sangat merindukan Anda. Tidak jauh dari Xiaoyan, dua sosok perlahan muncul. Dari kedua sosok ini, salah satunya, Xiaoyan, tidak asing lagi. Dia adalah Wenzi, guru nasional keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Pada saat ini, Wenzi sedang menatap lelaki tua yang mendekat dengan penuh hormat, dan lelaki tua itu memiliki penampilan kuno, yang membuat orang tahu sekilas bahwa dia telah melalui banyak kesulitan di tahun-tahun awalnya. Lelaki tua itu mengenakan pakaian biasa, dengan rambut putih dan janggut putih, dan dia tampak memiliki aura yang agak kuno, tetapi melihat sikap Wenzi terhadapnya, saya khawatir statusnya sangat tinggi. Bagaimana kabar Raja Xuanling akhir-akhir ini? Orang tua itu berkata perlahan. Yang Mulia baru saja kembali dari kuil Medusa, hanya saja itu, kata Wenzi ragu-ragu. Lupakan saja, aku tidak menyangka bahwa klan Medusa benar-benar memiliki klan dengan kekuatan darah ular piton menelan yang sebenarnya, dan juga memperoleh warisan dari klan Medusa, jadi berhati-hatilah. Orang tua itu menggelengkan kepalanya perlahan. Baiklah, mari kita ke sini dan membicarakan hal lain. Orang tua itu berkata segera setelah melihat Wenzi berjalan ke bagian terdalam dari beberapa istana bawah tanah. Ya, Wenzi mengangguk dengan bijak dan berbalik untuk pergi. Saat Wenzi pergi, lelaki tua itu perlahan menatap pria yang tertusuk rantai misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan membuka mulutnya sedikit. Yan Qi, ketika kalian berdua api suci, keluarga kerajaan Xuanling kami mengerahkan hampir semua kekuatan kami, hanya nyaris menaklukkanmu, sedangkan untuk bunga lainnya, dia lolos di bawah perlindunganmu, tetapi aku percaya bahwa bersamamu, dia akan kembali cepat atau lambat. Meskipun kamu telah melawan dengan kekuatan api suci selama bertahun-tahun, kami memiliki beberapa kerjasama dengan dunia hantu. Tampaknya kekuatan api suci di tubuhmu tidak akan bertahan lama. Kalau begitu, itu akan menjadi hari pengorbananmu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hahaha, tawa lelaki tua itu perlahan bergema di ruang ini. Pupil mata sosok dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui tubuhnya berubah menjadi hitam, seolah-olah didorong oleh seseorang untuk mengendalikan pikiran, tetapi jantung merah cerah berdetak beberapa kali, dan kemudian pupil sosok itu kembali ke kenyataan, dan menatap ke suatu tempat dan berkata, selera Yu Yingying. Xiaoyan ditatap oleh sosok ini, dan seluruh tubuhnya langsung gemetar. Kekuatan sosok ini benar-benar tak terduga. Bahkan jika Dangdang menatap Xiaoyan seperti ini, Xiaoyan tidak memiliki keinginan untuk bertarung dan dikalahkan tanpa perlawanan. Belum lagi bertarung, siapa berani memata-matai daerah setempat? Saat berikutnya, mata tajam lelaki tua itu tiba-tiba menangkap posisi tubuh jiwa Xiaoyan, dan kemudian teriakan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Sialan, aku ketahuan. Xiaoyan memarahi diam-diam, dan kemudian tanpa ragu-ragu, sosoknya meledak, dan dia buru-buru ingin pergi dari sini. Karena penampilannya, tetapi tubuh jiwanya, begitu tubuh jiwanya hilang, itu mungkin akan secara langsung memengaruhi promosi Xiaoyan di masa depan. Iblis kecil. Kematian bagi yang abadi ini. Sosok lelaki tua berambut putih itu meledak, dan kekuatan hidup dan mati dalam warna hitam dan putih tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia menyerang ke arah tempat Xiaoyan melarikan diri. Tidak bagus. Serangan dari Fighting Immortal Powerhouse. Kecepatan Xiaoyan, cepat, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan Fighting Immortal Powerhouse. Segera,
Kilatan tekad melintas di mata Xiaoyan, dan dia memutuskan untuk menghancurkan tubuh jiwanya sendiri. Melarikan diri dari jejak tubuh jiwa, jika tidak begitu tubuh jiwa jatuh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bum bum bum, tepat ketika Xiaoyan hendak menembak, api merah menyala tiba-tiba muncul 10 meter di depan Xiaoyan. Api merah menyala itu seperti peri, perlahan-lahan melindungi tubuh Xiaoyan, dan kemudian tiba-tiba menerima serangan dari lelaki tua yang melawan para abadi. Sabu, keduanya menyerang, dan kekuatan penghancur ruang yang mengerikan keluar, dan semburan kekuatan yang bergetar dan menghancurkan muncul. Ayo, suara dingin terdengar di hati Xiaoyan, dan kemudian nyala api merah menyala itu benar-benar meredup sedikit. Terima kasih, senior. Xiaoyan secara alami tahu bahwa nyala api merah menyala ini secara alami adalah milik senior yang tertusuk rantai. Adapun mengapa sosok ini ingin menyelamatkan dirinya sendiri, itu tidak diketahui. Dengan suara dingin dari sosok itu, sosok Xiaoyan bergerak dan menghilang di ruang ini dalam sekejap. Brengsek, Yanqi, orang tua Douxian berkata dengan marah ketika dia melihat Xiaoyan telah melarikan diri. Hehe, kalian ingin memakan kekuatanku, mengendalikanku. Bisakah? Tidak, semudah itu. Sebuah suara terputus-putus datang dari atas hati merah menyala. Anak laki-laki dari paviliun fans yang tadi. Aku merasakan gelombang yang familiar darinya. Kau tidak akan bisa bertahan lama, tapi ini masalah paviliun fans yang lama dan baru. Setelah lelaki tua Douxian selesai berbicara gelombang ia langsung terdiam, lalu berhenti bicara, dan duduk di panggung bundar untuk memejamkan mata. Menonton di sini, paviliun dupa terbakar. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Fan Tian sekarang. Suara di atas hati merah menyala itu akhirnya menghilang, dan kemudian matanya kembali menjadi abu. Pada saat itu, ruang ini akan berangsur-angsur kembali tenang. Di ruang Xiaoyan Shengyan di dalam Gunung Luoling. Batuk, batuk. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, seteguk darah menyembur keluar, terengah-engah. Menghadapi pukulan hebat dari lelaki tua yang baru saja bertarung dengan dewa, jika sosok misterius itu tidak menyelamatkannya pada akhirnya, aku khawatir ia hanya bisa menggunakan jalan terakhir, bahkan jika harganya terlalu mahal. Kakak, apakah kau baik-baik saja? Bagaimanapun, Xiaoyi dan Xiaoyan memiliki beberapa koneksi, dan segera bertanya dengan khawatir. Tidak apa-apa, aku baru saja menyatu dengan Fire Heart Tianyan yang asli, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Xiaoyan tersenyum perlahan, sedangkan Xiaoyi, meskipun dia memutuskan untuk mempercayainya, Xiaoyan tidak ingin dia khawatir, jadi dia tidak membuka mulut untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, Xiaoyi mengangguk lega saat mendengar kata-kata itu. Karena dia memiliki versi lengkap Shengyan, Mao Fan memutuskan sudah waktunya untuk melihatnya. Lagi pula, ada bajingan Xinyan sebelumnya, aku khawatir kekuatan Holy Flame tidak membuat Fan Jue benar-benar berevolusi. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Saat berikutnya, Xiaoyan perlahan menatap api suci berwarna kuning kaki yang sangat menyilaukan di tangannya, dan dupa yang menyala di dalam tubuhnya memancarkan aura yang sangat menyenangkan. Sudah waktunya, Xiaoyan memejamkan matanya cukup lama, lalu ia mendapatkan kembali kekuatan yang sebelumnya telah ia konsumsi di ruang misterius itu. Entah mengapa, di ruang api suci ini, kekuatan Xiaoyan telah meningkat secara samar-samar. Kekuatan, Xiaoyan hanya berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, tetapi di ruang api suci. Kekuatannya tiba-tiba meningkat ke penyempurnaan Kaisar Do Bintang 6. Bahkan kecepatan pemulihan Douqi lebih dari 3 kali lebih cepat daripada dunia luar. Kali ini, biarkan aku melihat seberapa kuat pembakaran dupa lanjutan itu. Kata Xiaoyan dengan penuh harap. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia perlahan-lahan menggerakkan Jue yang terbakar di dalam gas. Hehe, anak ini, ia akhirnya telah menaklukkan api suci yang sebenarnya, dan ia akan mulai menggunakan Jue pembakaran untuk berevolusi. Awalnya, kupikir ia tidak dapat menemukan ambisi roh api suci, tetapi sekarang tampaknya anak ini tidak hanya meningkatkan kekuatannya selama aku tidur, tetapi temperamennya juga menjadi jauh lebih kuat. Tapi Long Yi itu juga tertidur lelap. Ini tidak terduga, sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan api suci ini. Di atas ring, sosok Raja Naga Emas perlahan berkata pada dirinya sendiri, tapi ada sedikit rasa nyaman dalam suaranya. Dibandingkan dengan sebelum mundur, napas Raja Naga Emas tidak diragukan lagi, satu di langit dan satu di tanah.
Pertama kali orang itu di Tuoshe menggunakan api suci untuk mengembangkan Burning Jue masih jelas dalam benaknya. Jika orang ini tidak tahan. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, ada sedikit keraguan dalam suaranya, dan kemudian dia diam-diam mengintai. Menonton setiap gerakan Xiaoyan di tubuh Xiaoyan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Fire Heart Tianyan, berikan padaku. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, lalu sumber energi api suci yang menyilaukan langsung muncul dari dada Xiaoyan dari kristal api suci di tangannya. Kekuatan api yang begitu menyilaukan adalah sumber api suci. Jangan lihat api kaki ini, jika api ini tidak disiapkan, saya khawatir Dodi yang biasa kuat dapat mengatakan bahwa terbakar menjadi ketiadaan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, lalu langsung menelan sumber api suci. Karena Anda ingin menggunakan kekuatan api suci untuk mengembangkan Burning Jue, itulah satu-satunya cara. Melahap sumber api suci, lalu menggunakan kendalinya sendiri untuk menghadapi Fen Jue, biarkan Fen Jue menyerapnya, dan menyelesaikan evolusi. Xiaoyan langsung menelan kekuatan api suci, lalu ki pertempuran di tubuhnya melonjak dengan panik, yang semuanya diarahkan ke bagian terdalam tubuhnya. Bum bum bum, Fen Jue termotivasi oleh begitu banyak ki bertarung dalam waktu singkat, dan segera mengeluarkan suara yang sangat gembira, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia langsung melahap sumber api suci. Sabu-sabu. Fen Jue telah berevolusi sekali sebelumnya ketika Xiaoyan melahap Seng Yan, tetapi saat itu, evolusinya belum lengkap, jadi Fen Jue tidak diizinkan untuk benar-benar berevolusi. Burning Judgment dibagi menjadi 6. Tetapi sekarang versi lengkap Huoxin Tianyan memiliki kemampuan untuk membuat Fen Jue yang sebenarnya berevolusi. Bum bum bum, kekuatan api suci yang mengerikan dan fluktuasi dendam terus-menerus diserap oleh Fen Jue, dan kemudian di atas Fen Jue, pemandangan yang penuh dengan rune misterius muncul di kedalaman hati Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak dapat memahami pola-pola ini, dia tahu dari hatinya bahwa hal-hal ini jelas bukan hal-hal biasa. Burning Jue, ada 6 alam. Satu adalah Burning Jue, membakar fondasi. Yang kedua adalah Burning Jue, membakar jiwa. Yang ketiga adalah Burning Jue, membakar asteris. Yang keempat membakar langit. Yang kelima membakar bumi. Xiaoyan masih ingat dengan jelas suara yang muncul di hatinya ketika dia mendapatkan Burning Jue versi lengkap. Hanya saja menelan api suci telah membuat Fen Jue berevolusi, tetapi dari awal hingga akhir, Xiaoyan tahu bahwa Fen Jue belum melangkah ke alam pertama. Memikirkannya sekarang, alasan mengapa Fen Jue tidak memasuki alam pertama dengan menelan api suci sebelumnya sebagian besar karena ketidaklengkapan kekuatan asli api suci. Ketika melahap Huoxin Tianyan saat itu, sebagian kekuatan asli api suci diambil oleh Xinyan, itulah sebabnya pemandangan saat ini muncul. Tidak peduli, Xiaoyan menyerah berpikir, dan kemudian langsung bertabrakan dengan Fen Jue dengan kekuatan penuh api suci di tubuhnya. Bum bum bum, begitu keduanya bersentuhan, kekuatan api suci yang tak tertandingi tiba-tiba mengalir melalui tubuh Xiaoyan. Xiaoyan berteriak dalam sekejap. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiaoyan terbungkus dalam api suci berwarna kaki, dan kekuatan api suci terus mengalir di tubuh Xiaoyan, alam jiwa, lautan ki pertempuran, dan anggota tubuh serta tulang di tubuhnya. Sialan, Xiaoyan menahan rasa sakit, dan matanya sudah merah. Api suci belaka, aku tidak percaya, jika kamu tidak bisa menaklukkanmu. Diamkan aku, Xiaoyan tiba-tiba berteriak, dan Fen Jue terus-menerus menghasilkan energi pertempuran api di tubuhnya, dan kemudian perlahan-lahan mengikis kekuatan sumber Seng Yan. Anehnya, kekuatan sumber api suci itu untuk mempertahankan diri atau berbagai keperluan, dan dengan cepat menghilang begitu saja saat pertama kali ki bertarung Fen Duel muncul, seolah-olah api suci itu akan langsung menelannya. Teriakan itu terus bergema di ruang api suci. Anak ini, dia benar-benar melewati tubuh yang terbakar pertama dengan begitu mudahnya. Raja Naga Emas berkata dengan sedikit humor. Meskipun Xiaoyan terlempar ke sana kemari oleh kekuatan api suci, kekuatan tubuh Xiaoyan tidak diragukan lagi meningkat dengan kekuatan yang mencengangkan. Raja Naga Emas ingat dengan jelas bahwa ketika Kaisar kuno Tuoshe memasuki tubuh yang terbakar pertama, dia hampir jatuh. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari sini. Di antara 3 pegunungan Gunung Luoling, Qinxin, Mu Yingying, apakah kalian baik-baik saja? Xiong Yuan baru saja muncul dengan tatapan naif,
dan matanya tertuju pada kedua gadis di puncak Gunung Wuliang. Melihat kedua gadis itu tampaknya tidak terluka, Xiong Yuan buru-buru berbicara. Kami baik-baik saja, hanya saja. Xiao Yan tampaknya telah menghilang bersama Raja Pegunungan tak terbatas. Qin Xin menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat-saat terakhir, Qin Xin hanya menemukan bahwa penguasa gunung tak terbatas yang lemah dan Xiao Yan telah menghilang di sini gelombang adapun kemana mereka pergi, tidak diketahui. Menghilang, mendengar ini, Mu Suzi tidak bisa menahan perasaan tegang, dan perasaan sesuatu yang buruk menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan sekarang adalah harta karun istana manusia mereka. Jika ada yang hilang, dia adalah orang berdosa di istana manusia. Selain itu, Tetua Zhu sangat menghormati Xiao Yan dan tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bagaimana mereka menghilang? Mu Suzi bertanya dengan ragu-ragu. Kekuatan penguasa gunung tak terbatas sebanding dengan Xiong Yuanmu dan Suzi. Jika Xiao Yan ini benar-benar dibawa pergi oleh penguasa gunung tak terbatas, maka tidak tahu, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia baik-baik saja. Mu Yingying membuat suara sedikit dan kemudian berkata, di tangan Mu Yingying, cincin itu berisi tubuh, inti sihir, dan bahkan darah binatang 5 elemen. Qin Xin tidak menginginkan hal-hal ini, jadi Mu Yingying menerimanya tanpa basa-basi. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, Mu Yingying tahu dari ekspresinya sebelumnya bahwa hal-hal ini pasti penting bagi Xiao Yan. Hei, ayo pergi dulu, roh hujan telah menghilang, dan aku khawatir tempat ini akan segera menghilang. Setelah memeriksa sekeliling dengan saksama, dia tidak menemukan apapun, jadi Xiong Yuan tidak punya pilihan selain berkata, ayo pergi, ayo, pergi. Mu Suzi menggelengkan kepalanya dan berkata segera, batuk-batuk-batuk. Wakil Kepala Balai, tepat ketika keempat Mu Suzi hendak meninggalkan Gunung Luoling, tawa riang perlahan terdengar.